yang Anda peroleh, yang Anda ingin ya, dari kuliah yang terakhir. Saya tanya Lee Dewi, coba. Apa saja yang silakan berdasarkan apa yang Anda peroleh. Silakan, Lee Dewi. Saya tunggu. Maaf Pak, tadi agak macet-macet. Oke, mungkin suara saya juga kurang, itu saya coba perbesar. Pertanyaannya, ini berlaku untuk semua ya, karena jawabannya bisa macam-macam. Hal atau konsep atau prinsip apa yang Anda peroleh pada kuliah terakhir? Silakan. Ya, ini silakan. Halo, Lia Dewi. Oke, nanti saya balik lagi ke Lia Dewi ya. Ini tidak bisa unmute ya. Iya, ada yang menulis di chat itu difusi dan osmosis. Cuma kalau memang tentang itu yang teringat, prinsip apa yang Anda peroleh untuk difusi dan osmosis? Coba ya, boleh menjawab pertanyaan kedua ya, khusus difusi osmosis, bisa juga balik lagi ke pertanyaan pertama, apa yang hal atau prinsip atau konsep penting apa yang Anda peroleh. Dalam kalimat lah ya, misalnya dalam bentuk suatu prinsip, tidak hanya judul dari subbab misalnya, atau judul dari contoh. Saya panggil yang belum nulis ya. Satria silakan. Yang NIM-nya belakangnya 07 ya. Kan Satria? Apapun yang Anda ingat, silakan. Ya, silakan Satria. Loh, belum ada kedengaran suaranya. Mutiara dulu aja lah, nanti Satria belakangan ya. Ya, Adelvia, bagus itu satu prinsip ya, bahwa energi dalam berubah bukan hanya kalor dan kerja,
tapi bisa juga dengan penambahan atau pengurangan zat, sehingga persamaan fundamental itu akhirnya ada 3 suku ya. TdS itu mewakili kalor dari rumus entropi, PDV, TdS min PdP. Nah, untuk Desriandi, kalau mau dilengkapi dengan kalimat Anda sendiri, gimana? Itu kan kalimat dari catatan saya. Tapi itu bagus, potensial kaitannya dengan potensial kimia ya. Coba Anda tulis ulang. Nah, itu dari Ahmad Faisal, itu sebetulnya itu. Jadi potensial tinggi ke potensial rendah kan aturan umum ya Ahmad Faisal. Tapi kalau khusus untuk aliran zat, akhirnya potensial kimia tinggi ke potensial kimia rendah, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu salah satu yang penting. Yang lain juga bahwa yang penting adalah bahwa dari suatu sistem bisa keluar masuk 3 hal jadinya, tidak cuma kalor kerja, tapi satu lagi zat. Ya, itu Adelphia, betul. Ada lagi yang lain? Dipersingkat kalimatnya, bagaimana Anda memaknainya, tidak sekedar menyalin kata-kata saya. Itu untuk berlatih. Anda berlatih memahami, gitu ya. Mengalir atau berubah? Iya, mengalir bisa dalam bentuk aliran ya, dia pindah transportasi zat ya, transport zat istilahnya. Tapi bisa juga dalam reaksi kimia. Kalau reaksi kimia kan bukan transport materi sebetulnya, tapi cuma perubahan. Jadi bisa mengalir atau berubah, itu yang ditulis Ahmad Faisal itu maknanya seperti itu. Iya, zat dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, itu prinsip juga ya. Nah, dalam bab yang kita bahas kemarin, akhirnya diperkenalkan konsep baru, yaitu potensial kimia. Jadi ternyata kalau konsentrasinya tinggi, potensial kimianya tinggi gitu ya. Kalau konsentrasinya rendah, itu ternyata potensial kimianya rendah, karena rumusnya RT ln X. Ya, semakin tinggi X, semakin berkurang negatifnya, karena X itu kan 0, sekian sampai dengan 1 maksimal. Kalau 1 kan rumusnya, sekali saya ulangi, mu bintang plus RT ln X ya. Itu rumusnya ya. Mu I bintang plus RT ln XI. Ya. Oke. Sudah kelihatan layarnya? Iya, di sini sudah kelihatan ya. Lengkapi dengan potensial kimia, ini kemarin kita sudah sampai ke persamaan fundamental. Ya. Nah, kita bisa lengkapi dengan persamaan fundamental dan kesetimbangan. Ya, jadi begini. Kan persamaan fundamental kalau saya tulis ulang rumusnya adalah oh, ini belum selesai. Oh, ya udah ini ya. Persamaan, sorry, ini jadi kalau gitu ini harus saya pindahkan nih. Bentar. Ya, jadi ini kan ada tiga suku ini. Jadi yang berikut ini ya, persamaan dan kesetimbangan. Coba kita perhatikan persamaan fundamental yang kita peroleh ini ya. TdS min PDV plus mu
DN. Coba lihat suku pertama. Suku pertama berkaitan dengan kesetimbangan termal. Nanti coba Anda pikirkan dulu kenapa disebut kaitannya dengan kesetimbangan termal ya. Suku kedua berkaitan dengan kesetimbangan mekanik ya. Suku ketiga mu dn itu kaitannya dengan kesetimbangan apa? Kemarin saya sudah sebut sebetulnya. Kesetimbangan apa? Coba Anda tulis. Kesetimbangan. Ya, perubahan yang dibebas chips itu selisih dari larutan dikurangi ketika murni ya. Dan ternyata untuk larutan ideal, kalau dia larutan itu terjadi, akhirnya menjadi negatif ya nilainya, artinya spontan. Suku ketiga berkaitan dengan kesetimbangan larutan, jadi zat. Tapi di dalam buku-buku saya perlu tegaskan di sini ya, jarang disebut istilah kesetimbangan zat. Tidak dijadikan istilah yang umum. Biasanya orang bicara tentang kesetimbangan termal, kesetimbangan mekanik, lalu di sini kesetimbangan zat itu dibagi dua menjadi kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. Gitu. Dua-duanya sebenarnya kesetimbangan zat. Cuma bedanya ini perubahan fisika, ini perubahan kimia. Kesetimbangan fasa itu apa saja? Saya beri contoh ya. Contoh-contoh. Saya tidak perlu berikan contoh-contoh kesetimbangan kimia. Kamu pasti sudah tahu ini. Misalnya N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Itu tidak perlu saya tuliskan lah. Kalau kesetimbangan kimia itu artinya ada kaitannya dengan reaksi kimia ya. Contoh-contoh kesetimbangan fasa. Coba Anda tulis di chat. Contoh-contoh kesetimbangan fasa itu apa saja? Jadi saya ulangi, istilah ini jarang ditemukan di textbook atau dimanapun. Biasanya langsung yang dibahas adalah ini dengan ini. Padahal dua ini kaitannya dengan suku ini, gitu ya. Makanya saya carikan satu istilah yang merangkumkan, gitulah, ya. Walaupun itu jarang digunakan. Biasanya langsung kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. Apa contohnya? Belum ada yang menulis kesetimbangan fasa? Beban apa menjadi apa? Terus fasa timbang itu pada keadaan bagaimana? Silahkan. Jadi ini kita masih nomor 5 yaitu tentang persamaan fundamental ya. Oh ini ada PR ya. Oh, saya belum berikan tempat untuk Anda mengupload PR-nya. Atau sudah Pak Putu sudah membuatkan tempat untuk mengumpulkan nggak? Halo? Pak Putu lagi ada kuliah lain, Pak. Oh ya, kayaknya belum ya. Kebetulan waktunya bersamaan. Iya, iya, iya. Nah, jadi nantilah di grup diberitahu ya tempat untuk mengumpulkan. Pak Ang nanti ini nih untuk assignment disediakan lah ya, untuk sebut saja untuk bab apa nih namanya termodinamika larutan ya. Ini PR-nya sekalian aja. Baik, saya Pak, tambah ya. Saya tambahkan ya sekalian, nanti ada nomor 2-nya dan seterusnya ya.
Nah, contoh keseimbangan fasa. Nah, ini PR kedua aja lah. Tapi berikan contoh tambahan untuk keseimbangan fasa. Kalau contohnya di sini, ini maksudnya yang selain yang saya tulis di sini gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi sangat gampang kalau ini kalau sudah ada contohnya. Ya, Fitri, betul. Jadi ini contohnya adalah keseimbangan cairan dengan uapnya. Ya, nanti ada keseimbangan. Nah, keseimbangan, tapi tidak cuma keseimbangan dalam bentuk perubahan wujud seperti itu. Kalau pas setimbang itu pas titik didih ya. Ya, sebetulnya ada juga keseimbangan atau pada titik yang bukan titik didih tapi uapnya sudah mencapai tekanan uap jenuh ya, itu sudah setimbang. Kalau belum jenuh masih terus menguap kan ya. Di sini setelah tekanan uapnya mencapai tekanan uap jenuh ya. Saya hapus saja supaya singkat. Setelah mencapai tekanan uap jenuh, maksudnya ya tentu uapnya ya. Itu sudah setimbang. Contohnya atau pada titik didih. Kesetimbangan yang bukan perubahan wujud. Ada yang sudah nulis belum? Belum. Anda belum tahu apa kesetimbangan fasa? Dua-duanya kaitannya dengan suku ketiga dari persamaan fundamental. Nggak ada ya yang terpikir ya. Saya beritahu aja lah. Kesetimbangan begini misalnya. Bayangkan ada ini I2 maksudnya ya. Di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Itu contohnya. Misalnya air dan aseton misalnya ya. Jadi maksudnya bagaimana? Anda bisa membayangkannya nggak nih maksudnya apa? Maksudnya kan kita bicara judulnya ini adalah kaitannya dengan sistem satu fasa dua komponen kan ya. Sistem satu fasa dua komponen. Atau sebetulnya satu fasa bisa juga dua komponen. Sekalian aja lah banyak komponen gitu ya. Walaupun contohnya lebih banyak yang dua komponen gitu aja lah ya. Satu fasa banyak komponen tapi banyaknya itu terutama dua gitu ya. Kalau ini tiga soalnya, kenapa saya ganti judulnya? Karena ini tiga nih. Ada air, ada aseton, ada I2. Jadi bayangannya beginilah. Anda sudah bisa membayangkan belum? Jadi artinya kita punya misalnya saja ini namanya. Sudah, saya skip dulu. Saya tambahkan garis kosong. Oh loh, ini apa? Oh iya. Sebentar. Ya. Oke, jadi saya gambar di sini. Misalnya ini adalah wadah ya. Lalu di sini ada dua lapis. Coba Anda cari massa jenis aseton. Itu di atas 1 atau di bawah 1? Gram per mililiter atau gram per sentimeter kubik. Coba Anda cari
massa jenis atau apa namanya, massa jenis dia itu 0,78-an ya. Aseton itu. Jadi aseton itu akan ada di atas gitu kan ya. Sedangkan air lebih besar ininya ya, massa jenisnya. Jadi di bawah itu air karena massa jenisnya 1. Lalu I2 dimasukkan ke situ. Ada yang larut ke sini ya. Ada yang larut ke sini gitu kan. Lalu ada keseimbangan akhirnya. Jadi I2 yang ke atas lalu I2 ke bawah. Ini keseimbangan pindah-pindah. Nah, pindah-pindah seperti ini juga keseimbangan fasa, bukan hanya padat menjadi cair, cair menjadi gas. Nah, PR-nya adalah berikan contoh apa namanya? Keseimbangan fasa yang lain ya. Lebih bagus lagi kalau dari kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, saya kira itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke enggak. Kita masuk ke hal lain yaitu kalau kita ingin melihat keseimbangan fasa ini lebih jauh ya. Jadi tapi itu nanti kita bahas lebih jauh di pertemuan yang minggu depan lah ya. Minggu depan kita akan dalami tentang keseimbangan fasa itu ya. Hari ini kita teruskan dengan sifat koligatif dulu. Jadi kita akhiri bahasan tentang persamaan fundamental termodinamika ya. Sekarang kita masuk, oh ya, saya belum terlupa karena ini penting. Nah ini, mengenai yang terakhir ini tadi. Coba, syaratnya, coba Anda tulis di chat, mestinya jauh akan banyak yang tahu. Kapan keseimbangan termal itu terjadi? Syaratnya apa? Ya, syarat keseimbangan termal itu apa? Bahwa dia sudah setimbang. Apanya yang sama? Silakan Anda tulis. Apanya sama? Kalau keseimbangan termal, ini cepat mestinya. Ya betul, bagus sekali Huswatun. Abdul Karim itu untuk kamu membaca pikiran saya untuk yang berikut itu. Abdul Karim ya. Jadi syaratnya suhunya sama. Iya kan? Jadi, kalau suhunya beda, maka kalor akan mengalir, maka artinya tidak terjadi keseimbangan termal. Tapi ini nanti kita akan bahas kemudian ya. Tapi kenapa saya bahas? Karena berkaitan dengan persamaan fundamental yang baru kita bahas. Nah, keseimbangan mekanik apa syaratnya? Kalau untuk kerja volume, ya tekanannya sama. Atau gayanya sama. Kalau ada benda di atas meja, lalu ada orang dorong ke kanan, orang lain dorong ke kiri gitu ya. Setimbang itu bagaimana kalau dorongannya dengan kekuatan yang sama, jadi gayanya sama. Tapi kalau untuk kasus gas itu tekanannya sama. Kalau ini syaratnya apa? Silahkan Anda tulis. Jadi Abdul Karim tadi udah menjawab yang bagus. Ini untuk yang ini ya. Sekarang untuk ini apanya yang sama? Untuk keseimbangan fasa maupun keseimbangan kimia. Betul sekali.
Faisal ya, tapi itu berlakunya terbatas. Ya, Anita itu suhu yang pertama tadi ya. Kalau keseimbangan zat itu, untuk keseimbangan fasa yang padat cair, air dengan uap, memang ada faktor suhu juga, tapi tetap saja syaratnya adalah bukan itu. Syaratnya adalah kalau, nah ini nih, coba perhatikan sekali nih untuk yang keseimbangan zat. Tolong perhatikan sekali. Kalau kaitannya dengan pipa U yang kita bahas kemarin, ya, lalu di kiri ada air gula, di kanan ada air ini membran yang permeabel, lalu di kiri itu ada air gula 0,1 M, yang kanan air gula 0,5 M, maka gula mengalir dari sini ke sini kan. Ini gulanya, gula mengalir ke situ. Kapan berhenti? Ketika konsentrasinya sudah sama. Itu berlaku untuk difusi, Faisal ya. Itu berlaku untuk difusi. Memang konsentrasinya sama. Kalau untuk ini, ketika seimbang, apakah konsentrasi I2 di air dengan aseton di air sama atau tidak? Coba Anda, saya ingin buat polling ya. Ketika setimbang antara I2 dalam air dan I2 dalam aseton, apakah bagaimana dengan konsentrasi I2 di kedua fasa? Nah, yang sama atau berbeda ya, silahkan Anda pilih. Kalau tadi gula dari pipa U dengan membran permeabel, Anda harus sudah tahu ya bedanya permeabel dengan semi permeabel. Itu syarat untuk setimbang fasa memang konsentrasinya sama. Nah, sekarang untuk aseton air, apakah konsentrasinya sama atau berbeda ketika setimbang? Silahkan Anda jawab. Cepetan, baru 12 orang yang menjawab. Ini harus segera berubah menjadi 80 orang atau mendekati 80. Cepetan, jawab. Ini disebut keseimbangan fasa. Nanti kita akan bahas lebih mendalam ya ketika kita bicara tentang fasa ya. Ini kita percepat aja pembahasan ini karena pas nyambung. Oke, sudah 30 orang yang menjawab, lebih ya dari 30 orang. Saya ingin minimal separuh mahasiswa sudah menjawab, baru saya beritahu jawabannya. Wah, ternyata ada yang pindah jawaban ya. Oke, saya belum beritahu mana yang benar ya. Oke, sudah 40 orang, 41 orang, sudah lebih dari separuhnya. Oke lah. Gini, ini pelarutnya kan beda, maka kelarutan I2 dalam aseton pasti berbeda dan kelarutan I2 dalam air, sehingga ketika setimbang konsentrasinya beda. Kenapa di sini sama? Karena pelarutnya sama-sama air. Gampang ya. Kalau pelarutnya sama ya pasti pas setimbang konsentrasi sama. Jadi yang jawaban Faisal benar, tapi benar pada situasi khusus gitu ya. Begitu ya Faisal ya. Jadi konsentrasi sama itu benar, tapi pada situasi khusus, yaitu kalau pelarutnya sama ya. Kalau pelarutnya sama. Kalau pelarutnya berbeda di sini, itu jelas tidak. Jadi apanya dong yang sama? Nah, apanya dong yang sama? Konsentrasinya sama kan terbatas keberlakuannya. Tapi jadinya apa yang sama? Itu fasanya sama kalau konsentrasinya sama, iya.
Kalau ini fasa berbeda loh ya. Kalau aseton dan air fasanya berbeda ya, karena ada batas yang jelas. Ingat fasa itu harus tidak boleh ada batas di antaranya ya, kalau satu fasa. Nyampur homogen, itu satu fasa ya. Ini dua fasa. Jadi ini fasanya berbeda. Untuk fasa yang berbeda, kalau Maratun ingin bilang bahwa hanya ya kalau fasanya sama, maka syarat konsentrasi sama itu berlaku, itu benar. Tapi pertanyaan saya sekarang, ketika keseimbangan fasa terjadi, terserah dia fasanya sama atau fasanya berbeda, ini fasanya sama ya, yang ini fasanya, yang kanan fasanya berbeda, terserah itu, tapi tetap berlaku hal tersebut, yaitu pada saat setimbang, apa yang sama? Wah, belum ada yang nangkep. Bukan tekanan. Memang kesetimbangan biasanya diamati pada tekanan dan temperatur sama, memang betul. Tapi bukan syarat untuk keseimbangan fasa itu. Pengamatannya memang biasanya pada suhu dan tekanan tertentu. Tapi syarat untuk sudah setimbang fasa, sudah saya sebut nih, waktu hari Rabu sebetulnya. Ketika membahas difusi dan osmosis, sebetulnya sudah saya sebut. Dia mengalir karena apa, dan akan berhenti ketika apa. Atau mungkin saya baru bilang mengalir karena apa ya. Belum saya bahas berhentinya ketika bagaimana. Ya, kalau tekanan itu untuk keseimbangan mekanik. Iya, Maratun kurang lengkap tapinya. Potensial kimia, Delvia benar. Itu balik lagi. Saya jadi menjelaskan harus berulang-ulang karena itu sesuatu yang baru ya. Jadi ini setimbang kalau potensial kimia sama. Untuk pelarut yang sama, potensial kimia sama itu kalau konsentrasi sama gitu. Tapi kalau di sini kan pelarutnya beda, maka misalnya sudah setimbang ini konsentrasi 0,32 yang di sini 0,19 misalnya, dan itu sudah setimbang, maka walaupun konsentrasinya beda tapi potensial kimianya sama ya. Atau nanti pakai energi bebas Gibbs kalau yang setimbang itu melibatkan banyak zat seperti kesetimbangan kimia. Tapi kalau cuma melibatkan satu zat, ini kan cuma I2 ya. Kalau cuma satu zat, maka kita pakai konsep potensial kimia, tidak perlu sampai ke energi bebas Gibbs, yaitu dijumlah-jumlahkan potensial kimia. Ya, jadi kayaknya saya kasih tulisan lah biar supaya Anda mengingat, karena ini konsep yang sangat penting dan coba Anda perhatikan di sini akhirnya sudah terjawab dari persamaan ini. Keseimbangan termal ini kalor kan ya, kalor mengalir kalau belum setimbang ya, itu kalor, ini kerja, ini zat ya. Nah, ini kan gampang, dari persamaan fundamental langsung kelihatan. Keseimbangan termal kalau ininya sama, tinggal dilihat besaran yang ada di depan setiap suhu kan. Kalau keseimbangan mekanik ininya sama, kalau keseimbangan kimia, keseimbangan zat atau gabungan dari keseimbangan fasa dan keseimbangan kimia, ininya sama, tapi kalau melibatkan satu zat saja, bahwa mu-nya sama. Tapi kalau banyak zat, mu-nya diganti oleh sigma dari mu itu dikali molnya, ya. Itu akhirnya Gibbs. Tapi sebetulnya nanti kita akan bahas pas keseimbangan kimia bukan G, sebenarnya DG sebetulnya nanti, ya DG-nya 0. Nantilah belakangan, karena menyangkut konsep besaran molar parsial nanti. Oke, jadi semakin jelas ya, persamaan fundamental itu penting karena itu menggambarkan 3 hal yang bisa menyebabkan energi dalam berubah, yaitu kalor, kerja, dan zat, dan sekaligus juga besaran-besaran yang ada di awal setiap suku itu menggambarkan syarat yang harus sama kalau dia setimbang. Ini keseimbangan termal, ini keseimbangan mekanik, ini keseimbangan itu ya. Jadi kayaknya perlu saya tulis juga lah ya. Jadi bentar, kenapa? Nah ya. Syarat kesetimbangan termal suhu sama kan
Terus apa tadi? Mekanik, Industri. kanan sama, itu ada suara siapa itu? Ngobrol, cowok, cewek, siapa? Keseimbangan fasa dan kimia, atau fasa dan kimia, potensial kimia sama. Untuk satu zat ya. Kalau banyak zat, maka harus dijumlahkan. Misalnya dalam reaksi kimia ya. Misalnya dalam reaksi kimia, maka harus jumlahkan menjadi, kita nanti bicara tentang G, tapi G itu nanti belakangan pada saat kita membahas tentang reaksi kimia, keseimbangan kimia dan sebagainya ya. Oke. Sudah, sekarang kita masuk ke ini nomornya, tidak anggap aja masuk ke judul baru saja lah ya. Ini dasar dari termodinamika larutan, kalau ada yang kurang nanti saya tambah. Nah, kita masuk ke sifat kualitatif, anggap saja sifat kualitatif di bab yang baru saja. Nah, ya, jadi anggap bab ke-7, walaupun bisa saja masuk sistem bab ke-6, sistem larutan, karena kualitatif kan kaitannya dengan larutan. Gimana ya, kita jadiin bab baru atau tetap satu bab? Satu bab aja lah. Dah, kita satu bab aja ya. Jadi sekarang nomor 6. Ya. Kita masuk ke sifat kualitatif. Tapi saya tekankan sekali di awal, kita berbeda dengan membahas sifat kualitatif di TPB. Bedanya seperti ketika saya membahas contoh difusi dan osmosis kemarin, osmosis tidak sekedar rumus P sama dengan CRT, tapi membahasnya dari sisi potensial kimia. Jadi kita membahas sisi termodinamikanya, gitu ya. Jadi kita mulai dengan sifat kualitatif. Ini judulnya nomor 5 itu siapa huruf besar semua atau huruf besar kecil? Ini besar kecil ya. Iya. Jadi kita lihat sifat kualitatif larutan ya. Yang pertama, pengertian ini dulu. Ya. Sifat koligatif vs non koligatif. Ya, supaya Anda paham apa itu koligatif. Coba saya tanya dulu. Tuliskan sifat apa saja yang termasuk sifat non koligatif. Atau jangan gitu. Tuliskan sifat apa saja dari larutan, jangan yang termasuk non koligatif lah, yang bergantung pada jenis zat terlarut. Coba Anda tulis apa saja. Anda tulis di chat. Sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Ya, belum ada. Sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada jenis pelarut apa saja. Nah, nanti ini jawab di sini. Saya sebut aja satu-satu lah. Misalnya warna larutan, itu masuk yang atas atau yang bawah? Anda cukup jawab atas atau bawah, warna larutan. Jawabnya warna titik 2 atas gitu ya, atau warna titik 2 bawah. Masuk yang ini yang atas atau yang ini. Kalau warna larutan,
Warna atas. Bagus sekali. Sudah ada yang menjawab benar. Jadi ini warna larutan. Karena bergantung yang dimasukkan dilarutkan itu tinta merah atau tinta biru. Udah jelas sangat bergantung pada jenis zat larut. Jenis zat yang kita larutkan di dalamnya ya. Yang berikut, hantaran listrik. Masuk atas atau bawah? Ya kasih jarak lah. Warna sifat listrik. Masuk atas atau bawah? Ini saya harap 80 orang ini semua berpikir ya. Oh, tinggal 75 orang. Hantaran yang atas bergantung pada jenis zat terlarut, hantaran larutan. Atau bergantung pada jenis, tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Mana yang benar? Tapi hanya bergantung pada pelarut. Kalau ini pelarut tetap bergantung ya. Cuma dia bergantung juga pada jenis zat terlarut. Jadi bedanya, saya ulangi. Ini maupun ini jelas bergantung pada jenis pelarut. Cuma bedanya yang atas dan yang bawah, yang atas itu bergantung pada jenis zat terlarut, bukan hanya pelarutnya, sedangkan yang bawah tidak bergantung pada jenis zat terlarut, hanya bergantung pada pelarutnya saja. Hantaran larutan, salah. Hantaran listrik, masuk yang atas. Loh, gimana kamu? Masukin gula dengan masukin garam dapur misalnya. Hantaran listriknya mana yang lebih tinggi? Coba kamu tulis. Hantaran listrik yang lebih tinggi itu kalau ke dalam air kita larutkan gula atau kita larutkan garam dapur. Silahkan Anda tulis. Garam ya artinya bergantung pada jenis zat terlarut. Ya, hantaran listrik. Contoh yang berikutnya, kekentalan atau kekentalan dalam arti fisik ya, bukan kental dalam arti konsentrasinya tinggi. Walaupun bergantung konsentrasi juga. Kekentalan dalam arti viskositas, ya, artinya sifat fisik. Viskositas larutan itu bergantung pada jenis atau tidak? Kalau bergantung pada jenis yang atas, kalau tidak bergantung yang bawah. Silakan. Cara menjawabnya tadi seperti tadi, viskositas titik 2 atas atau viskositas titik 2 bawah, gitu, ya. Bergantung pada jenis zat terlarut atau tidak. Atas, betul sekali. Contohnya, air gula dan garam mana yang lebih besar? Viskositasnya. Anda tulis, coba. Air gula atau air garam? Untuk konsentrasi yang sama, gitu ya, misalnya. Air gula atau air garam yang sifatnya lebih besar viskositasnya ya. Air gula, betul. Dia jadi semakin sulit mengalir kalau konsentrasinya tinggi, sedangkan garam tetap kelihatan encer-encer saja walaupun banyak. Oke, jadi viskositas masuk yang atas juga. Kok di atas melulu ya? Terus yang beragam jenis zat terlarut, misalnya lagi apa? Atau sifat apa lagi maksud saya? Sifat apa lagi ya? Kalau ini tekanan osmosis masuk yang bergantung atau tidak bergantung pada zat terlarut. Tekanan osmosis atas bawah, coba Anda tulis. Tekanan osmosis semua konsepnya agak, iya, tekanan osmosis masuk yang bawah. Artinya apa? Ini saya jelaskan dengan supaya Anda semakin paham itu apa itu koligatif nantinya ya. Kita masukkan gula 0,1 M, tekanan osmosisnya sekian. Kita masukkan urea 0,1 M, tetap tekanan osmosisnya segitu juga. Jadi nggak bergantung pada yang kita lakukan itu apa saja, asal konsentrasinya sama. Beda dengan warna kan tadi, masukkan ini warnanya biru, warna yang lain warnanya bening misalnya, kan bergantung pada yang kita masukkan. Kalau osmosis tidak. Mau gula, mau sukrosa, mau fruktosa, mau urea, mau zat terlarut apapun, itu selalu tekanan osmosisnya sama, asal konsentrasinya sama. Terus contoh lain adalah misalnya saja, apalagi ya. Coba kamu tulis aja sifat lain apalagi yang sehari-hari. Sifat larutan, apalagi?
Selain warna, hantaran listrik, viskositas, apa lagi? Ada misalnya sifat putaran optik. Ya jelas bergantung pada itu, karena putaran optik tergantung dia punya C chiral atau tidak, dia punya isomer ruang atau tidak ya. Jadi putaran dan bergantung pada jenis zatnya. Gula misalnya dia memutar putaran bidang polarisasi ya. Itu masuk di atas. Indeks bias masuk ke atas atau ke bawah kira-kira? Indeks bias larutan. Indeks bias atas bawah, cepetan. Eliezer bilang bawah, Leo atas, Dwi Liza atas. Yang benar atas. Jadi air garam dan air gula indeks biasnya bisa berbeda. Walaupun konsentrasinya sama ya. Jadi kebanyakan ternyata di sini ya. Ternyata kebanyakan sifat larutan ada di atas rasa. Ya, jelas semua tahu. Kalau rasa larutan asin atau manis ya tergantung pada jenis ya. Jadi tidak. Jadi kebanyakan ada di atas. Yang di sini akhirnya ternyata yang tidak beranggotakan hanya tekanan osmosis, kenaikan titik didih. Nah, itulah yang akhirnya kita sebut sifat koligatif ya. Terusnya penurunan titik beku, lalu tekanan uap jenuh, penurunan tekanan uap jenuh. Ini tidak bergantung. Jadi zat terlarutnya apapun, cuma memang agak bergantung juga kalau elektrolit dengan non elektrolit. Tapi setelah kita kaji, tetap tidak bergantung. Jadi misalnya contoh, kita masukkan gula 0,1 M, titik didihnya sekian. Masukin 0,1 M urea, segitu juga titik didih. 100,05 derajat Celcius misalnya ya. Masukin apalagi yang larut dalam air ya. Kok saya teringatnya cuma gula, sukrosa, fruktosa, urea, apalagi ya banyak sebenarnya ya, banyak. Ada apa namanya I2 misalnya gitu ya, kita masukkan I2 dalam air 0,1 M juga sama titik didihnya. Jadi tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Asal konsentrasi sama, tapi kalau kita masukkan garam 0,1 M ternyata beda, dia 2 kali lipat. Tapi kalau kita kaji lagi, sebetulnya NaCl itu menjadi Na+ dan Cl-. Jadi itu keliru juga, konsentrasinya tidak sama. Karena ada Na+, ada Cl-. Na+-nya 0,1, Cl-nya 0,1. Dia total 0,2. Coba yang dimasukkan 0,05, sama juga. Jadi artinya sifat koligatif betul, itu titik didih ya. Saya ulangi, kalau kita masukkan 0,05 M garam dapur, itu titik didihnya sama dengan kalau kita masukkan 0,1 M gula. Ya. Bukan berarti akhirnya itu sebetulnya tidak bergantung pada jenis juga, karena NaCl sebetulnya pecah menjadi Na+, Cl-, Na+-nya 0,05, Cl-nya 0,05, total kan tetap 0,1 jadinya zat terlarutnya ya. Jadi memang tetap tidak bergantung pada jenis. Ya. Jadi akhirnya kita bisa simpulkan pengertiannya apa? Pengertian dari sifat koligatif. Pengertian sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan. Ini maksudnya, ini para operator ya, operator kalau ada tanda kayak gitu maksudnya ini di copy ke bawah, pakai tambah adalah, gitulah kira-kira ya. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, dan cuma 4 ternyata sifat koligatifnya, yang lain semua sifat non koligatif, melainkan hanya bergantung pada jenis pelarut. Dan tentunya akhirnya dan konsentrasi larutan jelas bergantung ya, tidak usah ditulis sebetulnya, makanya saya tulis dalam kurung sajalah. Bergantung pada jenis pelarut dan bergantung pada konsentrasi larutan. Ya, itu sifat koligatif. Dan ternyata kita bisa dari pengamatan ternyata, atau ini
Saya pindahkan saja di sini ya. Sifat koligatif bergantung pada konsentrasi larutan, dan di dalam rumusnya selalu ada konsentrasi di situ ya. Oke. Dan umumnya berbanding lurus lagi ya dengan konsentrasinya. Bisa kita lihat nanti. Nah, selanjutnya kita bahas termodinamika dari sifat koligatif ini. Ya, termodinamikanya bagaimana? Oh ya, minggu depan Kamis, Rabu ya, Rabu kuliah. Saya hari Rabu bisa. Jumatnya sekali-sekali saya akan gunakan untuk apa namanya? Saya anggap kemarin ke depan ini kita kan udah 2 kali tidak ketemu ya. Jadi sebentar. Iya betul ya. Saya lupa nantilah kita lihat lagi ya. Mungkin beberapa kali Rabu di masa depan saya tidak bisa, jadi kita akan gantikan hari Jumat, malah gantikannya lebih awal ya. Lebih awal bukan belakangan gitu ya. Saya akan buat begitu. Oke, sekarang kita layarnya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke, ya oke. Nah, sekarang kita lihat apa namanya? Sifat koligatif itu rumusnya seperti apa, lalu bagaimana kaitannya dengan termodinamika ya. Jadi saya rangkum dulu saja ya, secara cepat apa yang sudah Anda tahu, lalu saya masuk ke termodinamika yang sudah Anda tahu itu sebetulnya tidak perlu saya bahas, tapi nggak apa-apa saya rangkumkan juga ya. Dan dulu kita rangkumkan secara cepat ya. Sifat koligatif larutan non-elektrolit dulu, ini sebetulnya merangkum apa yang sudah Anda tahu ya. Jadi kita mulai dengan tekanan uap jenuh gitu ya. Penurunan tekanan uap jenuh. Sebetulnya istilah penurunan tekanan uap jenuh diterapkan pada larutan yang berupa padatan dalam air gitu ya. Saya ingatkan kembali yang di PPB sudah Anda kenal, yaitu misalnya seperti gula dalam air, urea dalam air, dan lain-lain, I2 dalam air ya. Gitu. Jadi I2 kan padat ya. Jadi tekanan uap jenuh itu diterapkan pada padatan dalam air, bukan cairan dalam air ya, bukan cair dalam cair. Kenapa? Nanti saya jelaskan belakangan. Jadi rumusnya ternyata kan sama dengan delta P sama dengan fraksi mol kali sama dengan X terlarut, X terlarut ya, X terlarut dikalikan P. Kalau pakai notasi sekarang P bintang boleh juga lah ya, karena uap murni dari pelarut ya. Jadi ini kita subscribe-kan. Iya. Jadi itu adalah delta X. Jadi syaratnya, tapi sekali lagi zat terlarutnya ini zat terlarut itu adalah harus padat, wajib padat ya, tidak berupa cair dalam cair, karena kalau cair-cair lain nanti kita bahas lagi dalam bentuk hukum Raoult nanti setelah ini ya. Lalu penaikan titik didih, kenaikan titik didih bolehlah ya. Ini agak aneh, bahasa itu tidak selalu ikut logika kaku ya. Soalnya kalau pakai logika yang kaku, penurunan titik beku nanti jadi
kalau kenaikan titik didih jadi keturunan titik buku, enggak kan ya, penurunan yang dipakai ya. Titik didih ini juga sama padat dalam cair ya, berlaku untuk larutan padat dalam cair. Karena kalau misalnya alkohol dalam air malah titik didihnya bukan naik, turun. Kalau alkohol dalam air ya, padat dalam cair. Jadi rumusnya kan seperti ini juga, cuma konsentrasinya nanti diganti dan bukan P di dalam larut. Jadi ini delta T itu boiling point ya. Delta TB sama dengan di sini diganti konsentrasinya menjadi kemolalan ya. Jadi kata saya sebut sebagai C sajalah, tapi C molal gitulah, supaya nanti ada C molar gitu ya. Saya pakai untuk zat terlarut tentunya ya, atau nanti CM saja cukup, konsentrasi molal ya. Dari zat terlarut saya hapus saja lah, maksudnya pasti zat terlarut gitu aja lah ya, dikalikan KB kan ya. Nah kalau titik beku penurunan titik beku kan kamu juga udah hafal ya, penurunan titik beku sering ditambahkan titik beku molal ya, kenaikan titik didih molal kalau konsentrasi yang dipakai adalah molal. Ini kan tinggal diganti ya, tinggal kamu copy ke sini. Ini adalah delta TF kan kalau titik beku, CM kali KF. CM itu maksudnya konsentrasi dalam satuan molal. Saya ingin membiasakan pakai C supaya ingat bahwa C itu adalah konsentrasi yang punya satuan, kecuali X ini saja konsentrasi fraksi mol bisa dibedakan karena dia tidak punya satuan ya. X itu kan mol dibagi mol total, dia tidak punya satuan, dicoret ya. Jadi makanya wajar kalau lambangnya berbeda. Tapi yang lain kita C sajalah. Lalu ada kena tekanan osmosis. PR-nya, PR nomor 3 adalah nanti, tapi ini nanti PR nomor 3 nanti setelah hukum Raoult ya. Tekanan osmosis P sama dengan adalah CRT gitu ya. P adalah CRT, di mana P adalah lambang untuk tekanan osmosis ya. Apa itu tekanan osmosis? Saya beri catatan di atas. CM kali kali RT gitu ya. P konsentrasi juga, tapi konsentrasinya dalam satuan molar ya. Kamu harus pelajari kembali, ingat kembali satuan molar itu seperti apa. Nah itu kan yang kita itu kan. Lalu ada yang disebut sebagai hukum sifat koligatif, ini cepat juga, larutan elektrolit. Itu kita bisa bagi menjadi elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Tapi secara prinsip konsentrasi yang menentukan sifat koligatif adalah konsentrasi partikel total zat terlarut dalam larutan ya. Tentu saja elektrolit dan ini lihat kembali catatan karena seperti saya sebut sebetulnya ini sudah kuliah lalu ya. Tapi secara itu adalah konsentrasi partikel total dalam larutan. Jadi maksudnya kalau kita punya penurunan, misalnya sebagai contoh penurunan titik beku larutan garam dapur, itu cara membahasnya misalnya di sini 0,2 M ya, molal ya. Maka cara membahasnya kan NaCl dalam larutan itu akan mengalami ionisasi menjadi Na+ dan
Cl min gitu kan. Apa Na plusnya konsentrasinya silahkan Anda tulis. Ini terlalu gampang ya. Jangan NaCl lah, MgCl2 aja lah. NaCl terlalu gampang. Jadi kita pakai MgCl 0,2 molar. Ya. Ini saya ganti MgCl2. Coba Anda jawab dalam larutan air, untuk larutan ini berapa molar? Recording has stopped. Bentar. Coba ya, Anda jawab. Mg2 plusnya di chat, Anda jawab berapa konsentrasi Mg2 plus. Recording is on. Anda tulis Mg2 plus berapa konsentrasinya dalam mol, dan Cl min berapa konsentrasinya dalam mol. Silakan Anda tulis. Cepetan. Mg-nya dan Cl-nya ya. Mg2 plus dan Cl min ya. Itu Mg2 plus tambah Cl min. Dua-duanya aki jadinya kan. Jadi dia tidak dalam bentuk molekul MgCl2, tidak istilah molekul MgCl2, tapi dalam bentuk ion-ion. Nah, Anda sudah menjawabnya? Belum. Gimana? Halo? Kok belum dijawab? Mg2 plusnya berapa molar? Cl min-nya berapa molar? Silahkan. Mg2 plus berapa molar? Cl min berapa molar? Halo, suara saya masih kedengaran kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Coba Anda tulis. Berapa konsentrasi magnesiumnya dalam air? Konsentrasi itu dalam satuan molar. Ini belum kan? Belum ada nulis. Di chat. Adelphia betul, tapi jangan mol. Molar ya. Mol itu boleh lah, tapi mol itu setiap 1 kilogram pelarut ya. Ingat mol itu adalah mol per kilogram ya. Berapa mol dalam 1 kilogram. Tapi pakai satuannya M kecil aja Adelphia, tapi udah betul ya. Jadi dalam satuan ini nanti ini habis tentunya tidak ada ya. Karena terurai sempurna ya. Nanti kalau terurai sebagian itu artinya elektrot lemah. Anda prinsipnya ya sama saja sebetulnya. Jadi ini 0,2 M, yang ini adalah 0,4 M karena koefisiennya 2. Sehingga kalau kita mau tarik titik beku ya, kita pakai ini rumusnya kan, ya kita pakai ini rumusnya. Jadi sama dengan yang menentukan adalah ini total. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah 0,6 M. Jadi jumlah dari ini dan ini. Itu saja ya untuk elektrolit ya. Pokoknya totalnya berapa. Jadi dikalikan Kf. Kf-nya itu adalah 1,86 derajat Celcius kalau tidak salah. Satuannya apa coba? Satuannya apa di sini?
F itu satuannya apa? Coba kamu pikirkan. Ini ya per molal gitu ya. Akhirnya jawabannya silahkan Anda hitung sekian, satuannya menjadi derajat Celcius gitu kan. Artinya titik beku larutan tersebut MgCl2 adalah minus dari sekian derajat Celcius tersebut ya. Silahkan Anda tulis ini di copy ke bawah ya. Karena titik beku kan penurunan, titik beku aslinya kan 0 derajat ya. Jadi nah, itu untuk elektrolit bedanya cuma itu ya. Sekarang baru kita lihat hukum Raoult. Ya, jadi itu mas sebetulnya tidak perlu saya bahas mestinya karena sudah dibahas di kuliah lalu ya, yang nomor 78. Sekarang kita lihat hukum Raoult. Ini sebetulnya sama dengan di TPB tapi berbeda dengan di SMA ya. Hukum Raoult itu bunyinya adalah hukum Raoult dan sifat koligatif. Ya, jadi hukum Raoult itu sebetulnya itu adalah P I. Hukum ini bisa digunakan untuk larutan cair dalam cair. Jadi tidak seperti yang rumus di atas ini. Kalau ini harus hanya berlaku pada dalam cair. Jadi ini yang di SMA ya. Ini di SMA. Rumusnya seperti itu. Tapi kalau hukum Raoult itu adalah PI sama dengan XI kali P bintang I. Gitu kan? Nah ini berlaku untuk silakan nanti Anda lengkapi apa itu PI. Saya sebutkan saja PI adalah tekanan uap dari zat ke I. Jadi misalnya kalau ada dua zat dicampurkan, dua komponen, maka ini I-nya bisa 1 bisa 2 ya. Ada P1, ada P2. Ini PI juga. Jadi misalnya sekarang kita bahas cairan apa dalam air ya, misalnya etanol dalam air. Kalau dianggap dia larutan dan berlaku pada larutan ideal. Atau saya beri catatan sedikit, kadang tidak berlaku, bukan kadang, tidak berlaku pada larutan beberapa jenis, beberapa larutan ya, ada penyimpangan yang jauh ya. Nanti ada konsep akhirnya, ada konsep larutan ideal ya. Larutan ideal adalah larutan yang memenuhi hukum Raoult itu saja ya. Kalau tidak memenuhi hukum Raoult tidak disebut larutan ideal. Nah ini sekali lagi ini masih mengulang sebetulnya ya, sesuatu yang sudah Anda kenal. Jadi ini adalah fraksi mol, ini adalah tekanan uap murni. Jadi contoh tadi air alkohol kalau kita anggap berlaku ya, maka tekanan uap air sama dengan X air kali P bintang air. Nanti tekanan uap alkohol P2 misalnya sama dengan X2 fraksi mol alkohol kali P bintang alkohol. Jadi P0 saya ganti P bintang ya. Jadi P bintang itu adalah tekanan uap larut murni ya. Sama dengan tekanan uap cairan murni. Sorry, cairan sekarang ya, karena cairannya bisa ada dua. Perhatikan beda sekali di sini terlarut campur aduk dengan pelarut. Jadi di sini X gula, tapi di sini air, gitu kan? Ini gula. Atau kalau banyak zat dijumlah-jumlahkan semua zat terlarut ya yang padat. Ini adalah ada deltanya. Sedangkan rumus yang di bawah tidak ada deltanya. Bagi Anda yang menguasai sifat koligatif atau TPB, mestinya Anda sudah ngerti apa kaitannya. Nah, PR2-nya di sini, PR3 ya. PR3-nya buktikan bahwa
Jika pelarutnya padat, artinya tekanan uap padatan itu bisa diabaikan karena padatan sulit menguap ya, berbeda dengan cairan yang menguapnya lebih mudah. Dia pasti jauh lebih kecil karena uap padatan murni itu jauh lebih kecil. Maka rumus penurunan tekanan uap jenuh di atas yang sudah saya tulis bisa diturunkan dari hukum Raoult ya. Nah, Anda buktikan ya. Anda buktikan ini PR nomor 3 PR, jadi 3 nomor ya. Artinya itu adalah memenuhi hukum Raoult. Oke, sekarang kita masuk bagian yang yang mulai agak berbeda dengan apa yang sudah Anda kenal waktu TPB ya, yaitu bagaimana memandang itu Raoult dari sifat koligatif ya. Nanti ini sebetulnya ada gambar yang penting di sini ya, tapi saya kira gambarnya kita susulkan kemudian. Sebentar. Gambarnya di mana ya? Saya nanti di sini nih mestinya. Non elektrolit dari sini ke sini. Di sini saya perlu tambahkan gambar. Nanti setelah inilah. Nah, berikutnya termodinamika untuk menjelaskan hukum Raoult ya. Sekarang baru ini sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang Anda sudah tahu ya. Sebetulnya kita bisa melihatnya dari ini ya, dari mulai dengan potensial kimia. Jadi kita mulai dengan potensial, waduh, kok jadi begitu? Bentar. Ini kayaknya harus kita ubah paragrafnya menjadi loh, gimana ya? Numberingnya apa? Bentar, saya atur supaya jangan begitu. Loh. Kok? Ya udah biarin dulu lah. Ini agak ininya saja lah, saya geser ya. Jangan lupa lah gitu ya. Potensial kimia pelarut murni, zat murni. Ya, potensial kimia zat murni. Gimana hubungan potensial kimia zat murni? Tuh, jadi mu sama dengan sekarang begini. Ini yang agak rumus aslinya kan di atas. Sebentar, potensial kimia di mana? Kita lihat dulu ya, supaya Anda nyambung dan ini. Oh ya, ini saya tuntaskan dulu aja lah. Jadi ini ada sumbu tegak, sumbu mendatar. Waduh,
sumbu tegak, sumbu mendatar. Ini nggak bisa dibuat mulus ya, bisa sih pakai lain ya, gambar lain. Nah, ini adalah suhu. Sumbu mendatar, sumbu vertikal adalah tekanan uap. Ya, Anda pasti sudah tahu waktu dari dulu juga kalau dinaikkan suhunya lebih banyak yang menguap sehingga tekanan uap jenuh akan meningkat, gitulah ya. Tidak selalu linear, tapi pokoknya meningkat. P itu adalah tekanan uap jenuh. Ya. Jadi ini adalah misalnya air murni ya. Untuk air murni. Sekarang pertanyaan saya, coba Anda jawab di chat. Kalau air gula, ya, kurvanya di bawahnya atau di atasnya dari air murni ini? Silahkan Anda jawab. Di bawah atau di atas? Untuk air gula. Nah, oh layarnya nggak kelihatan. Loh. Sekarang kelihatan nggak, Faisal? Layarnya kelihatan Pak dari tadi Kelihatan. Pak. Oh, ini Faisal kenapa bilang layarnya tidak kelihatan ya? Sekarang malah tidak kelihatan mungkin karena saya pikir cara saya klik. Sekarang kelihatan ya? Sudah? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Sudah, oke. Ya. Jadi ini air murni ya, kurvanya begini. Kalau air apa namanya? Air gula itu di bawah atau di atas? Air gula kurvanya di bawah atau di atas? Ini pengaruh tekanan suhu terhadap tekanan uap ya. Jadi P-nya itu maksudnya tekanan uap jenuh. Ya. Tekanan uap, artinya tekanan uap Anda tahu ya. Saya beritahu. Tekanan uap itu adalah tekanan si uap itu di atas larutan atau di atas cairan. Dia kan menguap. Karena dia menguap, uapnya mengumpul di atas. Ketika akhirnya dia maksimal, jumlah uapnya tidak bisa bertambah lagi, itu disebut jenuh. Nah, diukur tekanannya akibat uap itu. Maka tekanannya itu adalah disebut tekanan uap jenuh ya. Coba Anda jawab. Belum dijawab. Wah, kamu cepet dong jawab. Ini kamu seberapa banyak yang masih perhatikan? Oke. Di bawah ya. Jadi air gula itu ada di bawah. Kenapa? Karena namanya juga penurunan. Ya turun kan tekanan uap jenuh. Jadi ada di bawah. Jadi air gula saya gambarkan di bawah sini. Gitulah ya. Oke. Jelek amat. Pokoknya di bawah lah ya. Ini air gula ya. Ya. Air gula. Air murni yang di atasnya. Ya. Gimana? Sebentar. Saya agak ekstrimkan supaya jangan menyentuh penurunannya, supaya tidak menyentuh tulisan air murni. Nah, ya, air murni yang di atas, yang di bawah air gula. Lalu apa yang disebut sebagai titik didih? Titik didih itu adalah titik atau suhu ketika Anda bisa lihat lagi definisi titik didih di kuliah sebelumnya. Titik didih adalah suhu ketika mendidih ya, jelas ya, mendidih ya, suhu ketika mendidih. Tapi secara ada definisi keduanya adalah titik didih adalah suhu ketika, bisa diteruskan kalimatnya, suhu ketika tekanan uap jenuh dari larutan atau dari pelarut itu sudah sama dengan tekanan udara luar. Jadi tergantung tekanan udara luarnya di Bandung atau di Jakarta. Kalau di Bandung kurang dari 1 atmosfer. Ini saya tulisnya di Jakarta atau di Lampung, dekat pantai gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini adalah suhu ketika tekanan uapnya mencapai tekanan udara luar. Nah ini kalau air murni, ini naik, tekanan uap jenuhnya suatu saat jadi sama dengan tekanan udara luar pas di sini ya. Ini sebenarnya terus naik.
Maka ini adalah suhu yang ini adalah suhu titik didih, gitu kan ya? Ini adalah titik didih, ya, boiling point untuk larut murni. Saya pakai bintang saja lah untuk larut. Tapi kalau air gula, ini air gula sampai sini, sampai ini jadi artinya kesimpulan 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius kalau dia berupa air ya. Nah, kalau untuk air gula sampai suhu 100, titik didihnya belum sama. Tekanan uapnya belum sama dengan tekanan udara luar. Kita harus panaskan lagi sampai sini, barulah tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar. Maka titik didihnya naik. Makanya ada kaitan antara penurunan tekanan uap jenuh dengan kenaikan titik didih. Gitu ya. Jadi saya simpulkan di sini. Definisi titik didih harus kamu tahu adalah apa tadi yang saya sudah sebutkan ya. Untuk air gula ada suhu titik didih air murni, tekanannya belum mencapai tekanan uapnya, maksudnya di sini ya, tekanan uap jenuhnya belum mencapai tekanan udara luar. Harus dipanaskan lebih jauh agar, dan kalimatnya bisa diteruskan sendiri, agar tekanan uap jenuhnya mencapai tekanan luar. Artinya titik didihnya meningkat. Jadi ada kaitan antara sifat penurunan tekanan uap jenuh dengan sifat kenaikan titik didih. Ya, jadi ini titik didihnya jelas akan naik kalau untuk air gula, mendidihnya bukan di 100 tapi di sini. Oke, itu. Nah, sekarang kita lihat yang mu tadi ya. Mu sama dengan mu apa namanya? Mu per ortelon XA. Tapi ini rumus dasarnya harus ini saya salah nih penulisan. Tapi bukan salah. Rumusnya udah benar. Ini rumusnya benar. Tapi rumus dasarnya sebetulnya bukan itu. Rumus dasar yang di sini mana? Nah, di sini. Nah, rumus dasarnya sebetulnya adalah sebentar. Rumus dasarnya di sini harus saya tuliskan lah ya. Jadi di sini sebetulnya untuk cairannya nanti bisa diturunkan ke sini. Nanti kamu bisa turunkan sendiri sebetulnya. Tapi nanti kalau di pertemuan berikut bisa saja saya bahas penurunannya ya. Cairan dan larutan itu sebetulnya rumusnya itu adalah sebentar. Sebentar, gimana ya supaya tidak rumit penjelasannya. Jadi saya sudah tuliskan bahwa tanda bintang itu adalah untuk potensial kimia ketika dia murni. Ya. Kalau tidak murni maka kita sebut mu saja. Ya. Sedangkan potensial kimia uapnya, nah uapnya itu kita beri kalau murni maka tekanan uapnya kita sebut bukan tekanan uap. Potensial kimia uapnya adalah mu 0. Kalau dia pada
tekanan 1 atmosfer pada keadaan standar. Ya, jadi gini sajalah. Tadinya saya skip karena menyederhanakan, tapi ternyata untuk penjelasan hukum Raoult yang ada di bawah itu ternyata apa namanya kita membutuhkan rumus yang lebih dasar ya. Tidak bisa ternyata kita sederhanakan di sini. Ya udah, saya harus balik lagi ke sini. Saya harus tulis yang lebih mendasarnya. Jadi gini, ini biarkan saja. Saya tambahkan di sini sajalah kalau gitu. Potensial kimia untuk gas dan cairan, untuk supaya kamu bisa membedakan apa bedanya gas dengan cairan ya. Rumusnya apa bedanya antara kedua itu ya. Kalau untuk untuk gas, itu rumusnya adalah mu 0. Nah, ini harus saya copy ke sini. Untuk gas, artinya berlaku untuk uap air juga ya. Itu rumusnya adalah mu I adalah mu I 0. Kalau di sini pakainya 0 memang. Kalau untuk gas. Ya. Terus RT ln PI. Artinya apa? Ini kalau PI itu adalah yang disebut sebagai tekanan parsial. Kalau di situ banyak gas, ya. Kalau di situ banyak gas. Jadi, sedangkan mu I 0 adalah, saya tulis saja ya. Mu I 0 itu adalah tekanan potensial kimia untuk gas murni pada keadaan standar. Jadi semuanya gas cuma satu jenis gas itu saja. Keadaan standar adalah 1 atmosfer antara lain ya. Keadaan standar itu 1 atmosfer. Jadi kalau 1 atmosfer di sini ln 1 hilang. Ininya jadi mu I-nya menjadi mu I 0 kan? Betul ya. Sedangkan mu I itu adalah sel itu dalam kalau tekanannya tidak standar. Gitu ya. Jadi mu I itu adalah tekanannya kalau sel kimia untuk gas yang tidak murni. Gas untuk campuran gas lah ya. Untuk gas sebagai komponen dari campuran gas ya. Jadi artinya kalau ada campuran gas kan tekanan misalnya gas hidrogen dan helium, tekanan totalnya 1 atmosfer. Bisa saja tekanan parsial dari si helium adalah 0,4, hidrogen 0,6. Maka untuk hidrogen ln 0,6 kan. Kalau untuk heliumnya ln 0,4 di suku kedua ini, gitu ya. Oke. Itu untuk gas. Tapi untuk cairan murni, potensial kimia adalah mu diberi lambang berbeda, bukan mu I 0, tapi mu I bintang gitu. Jadi ini untuk cairan murni. Gitu ya. Lalu di sini kenapa menjadi begini? Karena nanti ini penurunannya lain kali saja. Sekarang kita coba buktikan hukum Raoult pakai prinsip di atas ya. Hukum Raoult yang di bawah ini. Kita kan ingin membahasnya secara termodinamika karena secara
non termodinamika sudah selesai kita bahas ini barusan ya. Nah, jadi potensial kimia pelarut murni ya. Pelarut murni itu adalah kita lambangkan dengan ini tadi ya, itu potensi kimia pelarut murni, cairan ya, cairan. Lalu kita pakai prinsip bahwa pada keadaan pada sebentar. Gini, saya pikir karena di atas itu saya harus agak sesuaikan yang di atas. Saya tunda dulu lah persamaan ini karena di sini saya terlalu menyederhanakan sehingga menyambungkannya menjadi itu. Nanti di pertemuan berikut sajalah untuk ini. Jadi di sini ada hal yang menyebabkan menjadi rumit saya menjelaskan. Ini harus diperbaiki dulu. Jadi yang ini maksud saya yang ini nih, bagian yang ini, yang ini nih. Kemarin ini bukannya salah ya. Jadi ini kemarin waktu delta G mix itu semua udah benar. Ya, delta G mix semua besar. Cuma rumusannya saya langsung pakai rumusan hasil loncat gitulah ya, tidak dibahas dari hal yang mendasar. Jadi lebih baik nanti di pertemuan berikut di awal saya tuntaskan dulu urusan termodinamika raut. Langsung dilanjutkan dengan dalam pertemuan berikut kita akan masuk ke bahan bab berikut, yaitu mengenai kesetimbangan fasa, diagram fasa dan sebagainya ya. Jadi selain menuntaskan termodinamika untuk sifat kualitatif, kita akan masuk ke fasa ya. Saya kira itu dulu untuk hari ini ya. Jadi nanti di pertemuan berikut bisa kita panjangkan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.